Saudara kasih, pada sore hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan dengan judul Makna Kelahiran Kristus. Mengapa saya bawa tema ini? Karena saya ingin mengangkat kembali bahwa kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan, kita peringati itu ada satu sisi lain yang selama ini mungkin kita belum tahu, bahwa makna kelahiran Yesus Kristus itu tidak hanya sekedar perayaan saja, tidak hanya sekedar harus pakai baju baru, sepatu baru, ya, alis baru, ya, atau mungkin sesuatu yang berubah sifat baru, ya. Tapi kita akan melihat makna kelahiran Yesus itu dari sisi latar belakang budaya bangsa Israel di kala itu, dan juga makna kelahiran Yesus Kristus bagi orang-orang di zaman itu dan juga bagi kita yang saya rasa masih relevan di saat ini, di dunia milenium ini, Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu untuk firman Tuhan supaya kita bisa memahami. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya. Sip, mantap. Ya. Makna kelahiran Yesus itu kita ambil dalam Injil pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan berbunyi, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Nah, Bapak Ibu saya mau jelaskan dulu Bapak Ibu konteks ayat ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memahami ya. Bapak Ibu saya mau katakan bahwa pada umumnya kelahiran seorang bayi ya, itu pasti disambut sukacita orang tuanya Bapak Ibu. Pada umumnya, kelahiran seorang bayi akan disambut sukacita oleh keluarga daripada bayi itu, Bapak Ibu. Tetapi Yesus, kelahirannya tidak kendaki oleh tiga pribadi ini, Bapak Ibu. Kelahiran Yesus tidak kendaki oleh tiga orang ini. Yang pertama, Maria, Bapak Ibu. Saya akan ceritakan dulu latar belakangnya, Bapak Ibu ya. Maria itu di ayat 18 katakan dia bertunangan dengan Yusuf. Nah, di ayat 19 dikatakan karena Yusuf suaminya. Nah, ini kalau konteks dalam pengertian bahasa Indonesia ini agak bingung Bapak Ibu ya. Kenapa di ayat 18 dikatakan bertunangan? Karena kalau tunangan itu pengertian kita orang Indonesia itu belum menikah, baru sekedar ikatan sebagai calon suami atau calon istri itu bertunangan. Tapi di ayat 19 dilanjutkan Yusuf suaminya. Nah, ini membingungkan orang. Nah, ini kadang-kadang dipakai oleh orang lain untuk memberikan bahwa kitab suci kita itu salah, ya, nggak benar. Di ayat 18 bilang tunangan, tapi di ayat 19 kenapa bilang suaminya? Nggak benar dong firman Tuhannya, karena kitab suci Kristen. Bapak Ibu, saya mau jelaskan bahwa tradisi dari bangsa Yahudi itu kurang lebih sama seperti tradisi orang Batak. Ya, orang Batak itu istilahnya mororan, ya. Mororan itu kalau istilah ada bahasa Tomorang itu. Mororan itu artinya dari sejak anak-anak atau remaja, seorang perempuan atau seorang laki-laki itu sudah dijodoh-jodohkan Bapak Ibu. Dijodohkan, namanya mororan ya. Dijodoh-jodohkan supaya nanti kalau mereka dewasa, mereka akan menjadi seorang sepasang suami istri Bapak Ibu. Artinya dijodoh-jodohin. Nah, ini tradisi orang Yahudi itu adanya adalah tradisi bertunangan ini Bapak Ibu. Nah, ketika mereka terus setia dalam ikatan pertunangan itu, yang pasti mereka akan masuk ke dalam ikatan pernikahan sehingga mereka disebut sebagai suami istri Bapak Ibu. Jadi kalau di adat Yahudi itu udah pasti kalau tunangan itu Bapak Ibu pasti akan menjadi suami istri. Makanya dikatakan di ayat 19 itu karena Yusuf suaminya, karena dianggap pasti adalah akan menjadi suami daripada Maria. Walaupun ada juga beberapa ketika mereka tunangan, mereka bisa juga memutuskan pertunangan itu, Bapak Ibu. Tapi di ayat ini, Bapak Ibu, dijelaskan bahwa ternyata Yusuf itu adalah suaminya. Kenapa? Karena kita mencatat Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya, walaupun Maria mengandung sebelum mereka menikah. Nah ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang menjadi
suatu kelahiran yang dikehendaki. Satu, orang yang tidak mengendaki kelahirannya adalah Maria. Bapak Ibu tahu, adat Yahudi, kalau ada orang hamil di luar kandungan, di luar sebelum mereka menikah, mereka matut dihukum mati dengan dirajam, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu cerita tentang Yesus dihadapkan oleh ahli Farisi yang membawa perempuan yang ketahuan berzina, Bapak Ibu. Ya kan? Lalu orang-orang Farisi itu bilang pada Yesus, "Guru, kami menemukan perempuan ini sedang kedapatan berzina. Dan menurut hukum Taurat Musa, orang kedapatan berzina dia harus dihukum mati." Lalu Yesus bilang, sambil dia jongkok dan menulis di tanah, dia bilang, "Jika di antara kalian yang tidak berdosa, silakan mengambil batu melempari perempuan ini pertama kali." Lalu mulai dari yang tua sampai yang anak-anak, semuanya tidak bisa menghukum wanita ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi Maria ini Bapak Ibu ada dilema, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ada dilema bahwa ketika dalam kandungannya itu Maria mengandung dari jadi ketika Maria tahu bahwa dia mengandung dari Roh Kudus seperti kata malaikat, dia mengalami dilema, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu dia bilang dia akan melakukan selingkuh dengan laki lain di luar Yusuf. Yang kedua, Yusuf pasti akan marah ketika dia tahu bahwa dia mengandung sebelum mereka menikah. Jadi Maria sebenarnya di Bapak Ibu tidak mengendaki kehamilan itu, tapi karena dia mau taat, karena malaikat datang kepada dia dan memberitahu bahwa dia hamil dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang juru selamat, Bapak Ibu. Maria mau taat, Bapak Ibu. Yang kedua, Yusuf tidak mengendaki kelahiran Yesus, ya. Kenapa? Karena dia tahu, Bapak Ibu, dia Yusuf ini kalau sisilanya adalah keturunan raja, dia akan menjaga nama baik keluarganya, Bapak Ibu. Makanya ketika Yusuf tahu bahwa Maria sedang mengandung, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam karena dia tahu, Bapak Ibu. Ya, dia tahu ini ada suatu aib bagi keluarga Yusuf dan Maria. Makanya dia sebagai orang yang tulus hati baik, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, Bapak Ibu. Dan dia berniat untuk memutuskan pertunangan mereka. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, dia selanjutnya? Ya. Sebentar, Bapak Ibu. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan Bapak Ibu umatnya dari dosa mereka." Jadi Yusuf sangat terpukul, Bapak Ibu, ketika Maria mengandung dari Roh Kudus. Walaupun Bapak Ibu, secara manusia Bapak Ibu, dia sebenarnya nggak percaya, Bapak Ibu. Dia nggak percaya. Bisa aja alasan-alasan Maria itu dari roh Tuhan sehingga dia hamil. Secara manusia Bapak Ibu nggak akan percaya, Bapak Ibu. Normalnya Bapak Ibu, kalau saya dan Ibu ya, orang-orang di sini, Bapak Ibu Saudara, kalau punya calon mantu lalu tiba-tiba hamil sebelum nikah, apakah Bapak Ibu percaya? Kalau calon mantu Bapak Ibu bilang, kalau dia mengandung dari Roh Kudus, saya rasa Bapak Ibu nggak akan percaya, Bapak Ibu. Kenapa nggak akan percaya? Karena hampir dari zaman kitab Maliaki sampai kitab Matius itu 400 tahun, Bapak Ibu ya. Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak bernubuat. Tapi ketika tiba-tiba Roh Kudus datang melalui Maria dalam kandungannya, saya rasa Bapak Ibu orang nggak akan percaya. Dan Yusuf makanya ketika dijelasin oleh Maria, ya, bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, Yusuf tidak begitu percaya begitu saja, Bapak Ibu. Maka dia ingin menceraikan Maria. Ketika ingin menceraikan, malaikat datang padanya dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus." Nah, setelah penegasan, penguatan dari malaikat ini, baru Yusuf percaya dan mau menerima Maria dan Yesus dalam kandungan Maria itu, Bapak Ibu. Baru percaya bahwa kandungan dari Roh Kudus, ya. Katakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki. Dijelasin lagi oleh malaikat. Tegasan lagi oleh malaikat bahwa Maria itu lahir dari Roh Kudus dan akan melahirkan anak laki-laki. Ya, bukan anak cewek, Bapak Ibu. Dan dia harus menamakan Yesus. Karena tradisi bangsa Yahudi yang memberi nama sang bayi adalah Bapak, Bapak Ibu. Laki-laki ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu. Pribadi yang ketiga yang tidak mengendaki kelahiran Yesus adalah Raja Herodes.
Bapak Ibu ingat kan Raja Herodes? Ketika dia begitu mengetahui ada seorang raja lahir di Bethlehem, Bapak Ibu, dia sangat marah, Bapak Ibu. Bahkan dia membunuhi anak-anak di bawah usia 2 tahun, Bapak Ibu. Dikatakan Rahel sangat sedih karena kehilangan anak-anaknya dibunuh oleh pasukan dari Herodes, Bapak Ibu. Raja Herodes sedang mengendaki kelahiran Yesus, Bapak Ibu. Ya, Raja Herodes tidak ingin ada pemimpin lain yang menggantikan posisi dia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat kalau Yesus itu tertolak, tidak dikehendaki kelahiran di bumi ini, Bapak Ibu, dia sudah merasakan, Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu di sini, saudara sini ada yang merasa kelahirannya ditolak oleh orang tuanya, saya tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi saya mau tegaskan, ya, Yesus sudah merasakan hal itu. Merasa kelahirannya tidak dikehendaki oleh orang tua mereka dan orang-orang sekeliling, Bapak Ibu. Oleh karena itu Yesus bisa merasakan sakitnya tertolak itu, Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan kalau Bapak Ibu ada yang merasa tertolak kelahiran ini, percayalah Bapak Ibu. Yesus Tuhan kita pernah merasakan itu, Bapak Ibu. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, saya akan melanjutkan lagi Bapak Ibu di ayat selanjutnya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, ayat ini Bapak Ibu sering dipakai oleh saudara sebelah kita, orang-orang lain mengatakan bahwa, Bapak Ibu pernah dengar kan, kalau dia anak Allah, siapa ibunya? Kalau dia anak Allah lahir dunia, siapa bidannya? Bapak Ibu pernah dengar kan statement itu kan? Kalau dia anak Allah, kenapa dia harus lahir dunia ini? Ya kan? Kenapa dia nggak langsung harus datang aja ke dunia ini sebagai Allah Tuhan, Bapak Ibu? Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak semua rahasia Tuhan itu dapat kita mengerti dengan otak kita, Bapak Ibu. Saya katakan, Bapak Ibu, kalau otak kita sebesar gelas ini, Bapak Ibu ya, tidak mungkin bisa menampung otak kita sebesar gelas ini, Bapak Ibu, menampung luasnya lautan, Bapak Ibu, air lautan yang butuh luas, Bapak Ibu. Itulah, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa memahami, Bapak Ibu. Saya pernah ditanya, Bapak Ibu, diajak berdebat, Bapak Ibu, oleh seorang Pak Haji, Bapak Ibu, mengenai statement ini, Bapak Ibu. Dikatakan, Pak Pendeta, ada katakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta, saya jawab, tanya Pak Pendeta, saya tolong jawab Pak Pendeta. Kalau Tuhan itu Allah, ya, mengapa dia harus lahir menjadi seorang anak, Bapak ya Pak Pendeta? Siapa ibunya dari anak ini? Kalau dia adalah putra Allah, kalau bapaknya kan nanti Bapak surga, ibunya siapa katanya gitu. Bapak Ibu, saya cuma jawab Bapak Ibu. Kalau Yesus nggak ada ibunya Bapak Ibu, kita tahu ibunya secara manusia ini adalah Maria Bapak Ibu. Kalau ibunya rohani nggak ada Bapak Ibu ya. Saya mau jawab Bapak Ibu kepada Pak Haji ini. Pak Haji, saya mau tanya, Pak Haji percaya nggak sama Nabi Adam? Oh, saya percaya. Nabi Adam ada di kitab Pak Haji kan? Ada. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Haji. Nabi Adam itu nama bapak ibunya siapa? Kan Pak Haji tak percaya Nabi Adam ada di dunia ini. Nah, saya mau tanya Pak Haji, Nabi Adam itu bapak ibunya siapa, Bapak? Kalau Bapak percaya Nabi Adam itu lahir tanpa ayah dan ibu, itulah Yesus saya, Bapak Haji. Dia bisa lahir tanpa seorang ibu. Karena kenapa? Karena itu adalah kuasa Tuhan, Bapak. Jadi Bapak Ibu kuasa Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia bisa mungkin bagi Allah, Bapak Ibu. Ya, saya mau katakan demikian bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal di luar otak kita, Bapak Ibu. Dan ketika dikatakan bahwa Dia adalah Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, Bapak Ibu kita aminkan bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, sesudah bangun dari tidurnya Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, ini adalah latar belakang kelahiran Yesus menurut adat istiadat Yahudi, Bapak Ibu. Saya ingin jelaskan supaya Bapak Ibu memahami, Bapak Ibu. Tidak sekedar tahu, oh Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ini juga salah, Bapak Ibu, karena ada tanggapan bahwa Yesus itu lahir bukan tanggal 25 Desember, tapi 25 Desember itu lahirnya Dewa Matahari. Tidak bisa dibantah, Bapak Ibu. Tidak benar, Bapak Ibu. Bahkan dikatakan ada kitab kuno mengatakan bahwa Yesus itu lahir, dikatakan itu adalah 8 hari
ya 8 hari sesudah bulan Isah. Bulan Isah itu artinya bulan terakhir Bapak Ibu. Jadi 8 hari setelah bulan Isah artinya bulan tanggal 5 Desember Bapak Ibu, ya. Jelas Bapak Ibu, kitab kuno itu mengatakan, dan itu terbukti Bapak Ibu. Tapi kalau dikatakan bahwa 25 Desember adalah lahir Dewa Matahari, tidak ada satu dokumen pun yang mendukung itu Bapak Ibu. Tapi kalau Yesus lahir 25 Desember, kitab kuno mengatakan bahwa 8 hari sebelum, ya, kita bulan Nisa itu artinya bulan Desember Bapak Ibu, artinya pas tanggal 25 Bapak Ibu. Jadi benar Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang terbukti secara sejarah Bapak Ibu, dan memang dibuktikan dalam kitab kuno itu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Selanjutnya kita mengajak lagi memahami bahwa 3 makna kelahiran Yesus itu Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita melihat Alkitab lebih lanjut, ada 3 makna kelahiran Yesus. Yang pertama, Yesus lahir sebagai juru selamat, ya. Dikatakan dalam Matius 1:21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Bapak Ibu. Jadi, saya mengatakan bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat itu memang sudah dari awal Bapak Ibu. Sudah dari awal ditetapkan sebagai juru selamat umat manusia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya ingin katakan Bapak Ibu ya, seharusnya kita ini orang berdosa ini harus mati karena dosa-dosa kita Bapak Ibu. Ya. Tetapi Tuhan begitu mengasihi dan saudara, dia mau menanggung dosa dan saudara. Dia mau menanggung, menebus dosa dan saudara Bapak Ibu. Dia yang tidak berdosa, dibuat berdosa Bapak Ibu oleh karena kita Bapak Ibu. Itu kata Paulus Bapak Ibu. Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus itu tanda kasihnya kepada saya dan saudara adalah dia tahu ketika dia lahir ke dunia ini dia akan tolak Bapak Ibu. Dia tahu ketika dia datang ke dunia ini dia akan disalibkan Bapak Ibu. Dia tahu bahwa dia harus mati di kayu salib Bapak Ibu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Bapak Ibu. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ya di suatu daerah Gunung Semeru ada letusan abu vulkanik ya, semburan abu vulkanik, kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih duit ke sana mau nggak Bapak Ibu? Saya rasa Bapak Ibu nggak akan mau ya. Sekali Bapak dikasih duit yang banyak, ayo kamu ke sana ya. Tungguin tuh Gunung Semeru mau meletus. Ya, tungguin kamu sampai bisa melihat mengabadikan. Saya rasa Bapak Ibu nggak mau Bapak Ibu. Kenapa? Cari mati kali kita ke sana. Tapi Yesus Bapak Ibu pribadi yang mau datang ke dunia ini karena dia tahu dia akan tolak, dia akan mati disalib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu ya, luar biasa Bapak Ibu. Dia tahu dia akan ditolak oleh umat di dunia ini Bapak Ibu dan dia akan mati salib Bapak Ibu. Tapi dia tetap mau datang ke dunia ini. Bahkan di kitab yang tulis Paulus bahwa dia mengosongkan dirinya Bapak Ibu, meninggalkan kemuliaan surga Bapak Ibu, ya, untuk bisa datang ke dunia ini, untuk menebus saya dan saudara dari dosa-dosa kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat pendukung Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi dunia Bapak Ibu. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk misi ini Bapak Ibu. Untuk misi menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Supaya setiap orang yang percaya pada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Sebab Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, apapun problema kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Kenapa? Nyawanya saja dia berikan buat kita Bapak Ibu. Nyawanya dia berikan buat saya dan saudara. Apalagi berkat-berkat pemeliharaan kasihnya, perlindungannya Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, karena ini tertulis dalam kitab suci kita, kitab ini tertulis dan jelas Bapak Ibu. Inilah yang membuat kita bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus. Dia mau datang ke dunia ini karena dia tahu Bapak Ibu, dia untuk menebus dosa kita. Menebus kita semua yang berdosa ini harusnya masuk ke api kekal Bapak Ibu, tapi kita diangkat menjadi anak-anak Bapak Ibu. Biarlah kita menghargai Bapak Ibu kelahiran Yesus, menghargai pengorbanan Yesus Bapak Ibu. Jangan mudah gentar. Jangan goyang imanmu, jangan mudah
Lari dari Tuhan, lari dari ibadah, lari dari gereja Bapak Ibu. Hanya karena masalah-masalah hidup kita Bapak Ibu. Kita harus ingat, dia mau lahir ke dunia ini Bapak Ibu. Sekalipun tolak oleh orang-orang dunia ini Bapak Ibu. Bahkan dia mau mati untuk saya dan saudara. Karena dia ingin mengemban misi ini Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan. Makna kelahiran Yesus yang kedua adalah Yesus lahir sebagai Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya boleh katakan, wow ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Hanya satu pribadi yang menyertai saya dan saudara. Tidak hanya menyertai dalam keadaan senang Bapak Ibu. Ya, tapi dalam keadaan susah pun dia tetap ada bersama kita Bapak Ibu. Karena dia katakan dalam kitab suci kita tertulis dalam kitab, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita Bapak Ibu. Kita percaya Bapak Ibu bahwa dia Allah yang menyertai kita Bapak Ibu, amin ya. Corona, pandemi ini Bapak Ibu 2 tahun sudah kita lewati Bapak Ibu ya. Kita percaya Bapak Ibu kalau saya dan saudara boleh ada sampai hari ini dan kita ada di Zoom ini Bapak Ibu, itu karena penyertaan Tuhan. Buat saya dan saudara Bapak Ibu. Kalau tanpa penyertaan Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di TPU Bapak Ibu. Ya, Taman Makan Umum Bapak Ibu. Kalau tanpa penyertaan Tuhan Bapak Ibu, kita sudah di ICU Bapak Ibu, dibantu oksigen, obat-obatan supaya kita hidup Bapak Ibu. Tapi kalau saya dan saudara boleh hidup, sehat, duduk, bisa ketawa, ketiwi, bisa makan enak, bisa mau jalan kemana-mana, bisa ibadah, itu adalah karena penyertaan Tuhan, bukti nyata. Dia Immanuel, Allah menyertai kita Bapak Ibu. Saya punya kesaksian Bapak Ibu ya. Ini adalah kesaksian pribadi saya Bapak Ibu. Saya punya saudara Bapak Ibu ya. Dia ini Bapak Ibu kepercayaannya dari agama lain Bapak Ibu. Suatu kali Bapak Ibu saya bilang sama dia bahwa ayolah kita percaya sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu di dalam kitab suci saya, dia adalah juru selamat dunia. Saya mengajak engkau, mari kita percaya Yesus. Apa kata dia? Gue percaya Yesus, tapi nanti kalau gue udah mau mati. Kalau gue udah tua, gue percaya Yesus. Kalau sekarang gue nggak bisa percaya Yesus. Saya bilang, kenapa nggak bisa percaya Yesus? Ya karena itu kan menurut keyakinan kamu, kalau keyakinan saya nggak begitu, bilang gitu. Menurut keyakinan saya, Tuhan saya bukan Yesus, Tuhan saya si ini, bang. Ya udah saya bilang, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, belum lama kemudian Bapak Ibu dia meninggal Bapak Ibu ya. Meninggal dan tidak sempat Bapak Ibu menerima Yesus Kristus Bapak Ibu. Enggak sempat Bapak Ibu menerima Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya pribadi sebagai pendeta mau besuk dia nggak bisa Bapak Ibu. Maaf Pak, nggak bisa masuk Pak. Dia di karantina Pak. Corona nggak bisa. Nah, Bapak Ibu. Sekarang gimana dia mau percaya, mengucapkan kalimat iman percaya Yesus Bapak Ibu? Nggak ada yang bisa doain Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa membimbing dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika ada kesempatan kita sungguh-sungguh percaya sama Yesus, ambil Bapak Ibu. Ya, sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jangan tunda lagi Bapak Ibu. Jangan main-main lagi Bapak Ibu. Ya. Kita nggak tahu di tahun 2022 apakah lebih baik atau akan semakin baik Bapak Ibu. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi satu hal saya mau katakan sebagai Tuhan, di saat kita percaya bahwa dialah Immanuel, Allah menyertai kita, di tahun 2022, apapun terjadi, Tuhan akan menyertai kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau dulu Tuhan menyertai kita di masa pandemi ini Bapak Ibu, tahun 2020 dan 2021 Bapak Ibu. Di tahun 2022 saya yakin Bapak Ibu, dan percaya dengan iman kita Bapak Ibu. Kita katakan sama-sama bahwa dialah Immanuel. Allah menyertai kita Bapak Ibu. Jangan gentar Bapak Ibu, jangan takut Bapak Ibu. Ya, tanda dia Immanuel Bapak Ibu. Tanda Allah menyertai kita Bapak Ibu, di Alkitab tertulis jelas. Ada mujizat-mujizat yang saya ambil Bapak Ibu bahwa dialah Allah menyertai kita, menyertai umatnya. Tanda mujizat 5 roti 2 ikan Bapak Ibu mengenyangkan 5.000 laki-laki, belum anak-anak dan perempuan Bapak Ibu. Lalu tanda yang kedua adalah mujizat Lazarus bangkitkan. Lazarus yang berbau busuk 4 hari dalam kubur Bapak Ibu bisa dibangkitkan oleh Yesus Bapak Ibu. Tanda lagi yang ketiga mujizat adalah anak Yairus dibangkitkan Bapak Ibu. Dia mati Bapak Ibu, anak ini Bapak Ibu, tapi dibangkit oleh Yesus Bapak Ibu. Lalu air menjadi anggur. Mujizat di pernikahan Bapak Ibu ya. Di Kana Bapak Ibu,
air menjadi anggur. Mereka nggak bisa anggur, Bapak Ibu. Tapi oleh Yesus air menjadi anggur, Bapak Ibu. Lalu saya mau ajak kita mujizat, yaitu Bartimeus cilikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Bartimeus yang buta ini, Bapak Ibu, dari lahir dia cilikan dan melihat mujizat oleh Yesus, Bapak Ibu. Ini saya mau katakan kepada saudara sekalian bahwa ketika Yesus sebagai manusia datang tengah-tengah umatnya di zaman itu, Bapak Ibu, 2000 tahun lalu, Bapak Ibu, sudah jelas pernyataan dia nyata bahwa dia sanggup melakukan mujizat, Bapak Ibu. Dia sanggup mencukupi umatnya, dia sanggup memberikan kesembuhan, dia sanggup memberikan jalan keluar, Bapak Ibu, ketika masalah ada, Bapak Ibu. Apalagi yang kita ragukan, Bapak Ibu? Apalagi yang kita ragukan, Bapak Ibu, tentang ketuhanan kita ini, Bapak Ibu? Kalau saya katakan bahwa sungguh-sungguh sangat beruntung kita memiliki Tuhan yang memiliki kuasa mujizat, Bapak Ibu, dan nyata tertulis dalam kitab suci kita, Bapak Ibu, Alkitab, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu kita semua bahwa kelahiran dia sebagai Immanuel itu nyata buat saya dan saudara, Bapak Ibu. Sehingga saya dan saudara boleh ada sampai hari ini oleh karena pernyataan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, makna kelahiran Yesus yang saat ini kita peringati adalah, Bapak Ibu, kelahiran Yesus sebagai Raja Damai, Bapak Ibu. Yesus katakan, Bapak Ibu, di Yohanes 14 ayat 27, Bapak Ibu, dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Perhatikan, Bapak Ibu. Dan apa yang kuberikan kepadamu, ya, kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus katakan, Bapak Ibu, bahwa dia sanggup memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara. Tapi Yesus katakan juga bahwa dunia sanggup juga memberikan damai sejahtera buat kita, Bapak Ibu. Yesus tidak memungkiri bahwa dunia bisa memberikan damai sejahtera buat kita, Bapak Ibu. Tapi dia katakan damai sejahtera dia dari Yesus berbeda dengan dunia, Bapak Ibu. Kalau kita merasakan damai sejahtera dari dunia, Bapak Ibu, itu sifatnya sementara, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki damai sejahtera karena kita punya uang, kita sudah punya rumah, kita sudah punya kendaraan, kita sudah punya tempat pekerjaan, usaha, itu bisa memberikan damai sejahtera, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan, tidak selamanya uang, kekayaan kita itu, Bapak Ibu, bisa kita genggam, Bapak Ibu. Ya, tidak selamanya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan katakan bahwa hari anak-anakku engkau pulang, kita pulang, Bapak Ibu. Enggak ada lagi Bapak Ibu cerita, Tuhan jangan dulu Tuhan, anak saya masih kecil, istri saya masih muda, jangan dulu Tuhan, suami saya masih butuh saya, anak-anak saya butuh saya Tuhan, jangan saya pulang dulu Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang pulang, pulang Bapak Ibu. Kita akan tinggalkan semua harta kekayaan kita Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Karena dialah sumber damai sejahtera kita Bapak Ibu. Hanya Yesus yang memberikan damai sejahtera kita Bapak Ibu. Walau sekalipun kita mungkin masih memiliki kekurangan, kemasalah Bapak Ibu. Bahkan kita memiliki problem hidup Bapak Ibu. Bahkan mungkin kita memiliki hutang-hutang, memiliki masalah dengan hubungan suami istri, anak orang tua Bapak Ibu. Saya katakan Bapak Ibu, itu tidak akan menghilangkan damai sejahtera kita. Selama kita masih mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja Damai kita Bapak Ibu. Saya katakan demikian Bapak Ibu. Makanya Yesus katakan menjamin Bapak Ibu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya Yesus yang berani katakan ini Bapak Ibu. Dan memang ini terbukti Bapak Ibu, sekalipun kita saat ini masa kegelisahan dan kegentaran menghadapi tahun 2002 nanti Bapak Ibu, kita bingung, kita khawatir Bapak Ibu, tapi Tuhan katakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena Dia sanggup memberikan kita damai sejahtera, karena Dia adalah Raja Damai Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu di sisi lain dari makna Natal ini Bapak Ibu, yaitu bahwa saat ini kita peringati Dia sebagai Natal, bayi yang datang di 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga dan akan datang kembali Bapak Ibu. Ya, Dia akan datang kembali Bapak Ibu. Di Kisah Rasul 1 ayat 10-11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini, ya Yesus ini Bapak Ibu yang Raja Damai, Juru Selamat, ya, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Bapak Ibu perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita akan mengaminkan ayat ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yesus akan datang kedua kali bukan bayi lagi Bapak Ibu.
Dia akan datang sebagai hakim yang adil, Bapak Ibu. Ya. Karena itu Bapak Ibu dikatakan dalam 1 Yohanes 2:6, jikalau engkau mengaku bahwa engkau adalah pengikut Kristus, engkau wajib hidup seperti Yesus hidup, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengaku kita ada pengikut Kristus, kita mengaku Yesus ada dalam kita harus wajib hidup seperti Yesus hidup, Bapak Ibu, di 1 Yohanes 2:6, Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, janganlah kita kendor, janganlah kita bermalas-malasan, Bapak Ibu, ya. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya ketika Tuhan datang, Bapak Ibu, dia akan melihat iman kita tetap kuat. Dia akan melihat saya dan saudara tetap teguh iman, Bapak Ibu, ya. Dunia boleh bergoncang, masalah boleh datang, badai, problem hidup boleh datang, Bapak Ibu. Tapi satu hal kita yakini, dialah Immanuel, amin, setia kita. Dia yang sanggup memberikan damai, Bapak Ibu. Selama kita ada masalah, dia akan memberikan damai kepada kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, dia akan terus menguatkan kita, menyertai kita, Bapak Ibu, sampai kedatangan yang kedua kali, Bapak Ibu. Saya berharap, Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat ini, saya dan mengajak kita semua, Bapak Ibu, untuk terus berjaga-jaga, Bapak Ibu. Untuk terus bersiap-siap, Bapak Ibu. Sekalipun badai bumi bergoncang, Bapak Ibu. Sekalipun masalah ada di depan kita, Bapak Ibu. Jangan gentar, Bapak Ibu. Karena dia Allah mencintai kita, Bapak Ibu. Sehingga ketika dia datang kedua kali, Bapak Ibu, dia akan mendapat saya dan saudara iman yang kuat dan teguh. Dan dengan setia sampai mati, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, untuk firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang nyata di depan kami. Engkaulah Raja Damai, Engkaulah Immanuel yang mencintai kami, dan Engkaulah Allah yang menebus kami dari dosa kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah hamba sampaikan. Biar Roh Kudus terus menolong kami, supaya kami terus kuat dalam Tuhan, supaya kami terus bersiap-siap, berjaga-jaga Tuhan. Ketika Engkau datang kembali Tuhan sebagai hakim yang agung, Tuhan. Bukan sebagai bayi lagi Tuhan, tapi Engkau datang sebagai hakim yang akan menghakimi kami dan membawa kami Tuhan masuk ke dalam surga yang kekal, Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus tertanam hati kami dan menolong kami. Roh Kudus tolong kami, kuatkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.